Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, alhamdulillah di sore yang berbahagia ini untuk kali keduanya saya bisa berjumpa dengan bapak-bapak sekalian di masjid ini, masjid yang penuh dengan barakah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Satu kehormatan bagi saya untuk bisa hadir kembali di tengah-tengah bapak sekalian untuk menegakkan syiar tawasi bil haq wa tawasi bis sabr, saling berwasiat, saling memberikan pesan untuk bisa menetapi kebenaran dan menetapi kesabaran. Ada satu tema ringan namun penting, sederhana namun bila kita pahami kemudian kita amalkan dalam hidup kita, maka sukses dunia dan akhirat akan berada di tangan dengan izin Allah Azza wa Jalla. Saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan sederhana, simple, namun saya yakin antum akan kesusahan menjawabnya. Sejak kapankah bapak atau adik-adik atau mas-mas yang hadir di sini mengetahui bahwa api itu panas? Ingat, umur berapakah Pak? Ada yang bisa jawab? Umur berapa, tahun berapa, bulan berapa, hari apa? Bapak tahu bahwasanya api itu panas. Kita punya anak-anak, adik-adik, kalau ngelihat bara api yang berwarna merah, tertarik ingin dipegang. Bukankah gitu Pak? Lucu menurut dia, padahal itu mencelakakan. Ada yang bisa menjawab Pak, kapan Bapak tahu umur berapa, di mana tempatnya, tahu sadar bahwasanya api itu panas? Ada yang ragu bahwasanya api panas Pak? Ada yang ragu? Ada yang belum tahu bahwasanya bara api itu kalau disentuh panas? Tahu semua ya? Pertanyaan kedua Pak, air. Sejak kapan Bapak tahu bahwasanya air itu dingin, sejuk? Tidak ada nanti juga ya? Nah sekarang, mengapa anak kecil penasaran ingin megang api dan bermain air? Tidak ada anak kecil yang tidak penasaran ingin megang api. Tidak ada anak kecil yang tidak senang kalau bermain air. Apapun air suka, sampai pun ompol sendiri, kalau itu tumpah di lantai akan dibuat mainan. Apa yang menjadikan anak kecil penasaran ingin mengetahui api, merasakan air itu dingin, senang ketika dipercik-percikkan, nyiprat ke sana kemari? Hanya ada satu jawaban Pak, karena rasa ingin tahu. Dia terlahirkan ke dunia seperti Allah nyatakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam kondisi apa? Tidak tahu apapun. Sampai pun panasnya air tidak tahu. Panasnya api tidak tahu kalau itu panas. Sejuknya, dinginnya air juga tidak tahu. Karenanya anak kecil semuanya ingin dicoba. Dicoba dengan tangannya, dicoba dengan lidahnya. Apa saja ingin dikecap. Kotoran kalau dia pegang juga ingin dia coba rasanya seperti apa. Apapun ingin dirasakan. Hanya satu kepentingan yang dia mau, yaitu ingin tahu. Namun sebagai orang tua, apakah Bapak akan membiarkan biarlah anak kecil itu belajar dari pengalaman? Nanti kan tahu api itu kalau dipegang panas. Artinya biarkan dia pegang api, biar kebakar tangannya. Kalau sudah kebakar, dia akan tahu bahwasanya api itu
panas. Ada Pak yang Bapak berpikir seperti itu di sini? Biarlah anak kecil cari pengalaman hidup. Mungkinkah kita berpikir seperti itu? Tidak akan. Kalau Bapak sayang pada putra Bapak, pasti Bapak akan segera halangi agar tidak pegang api. Nah, ternyata kebanyakan dari kita sejatinya mengetahui api panas itu dari dua ini saja. Bahkan semua dari kita, kalau bukan karena pengalaman pernah megang api dan panas akhirnya jerah, atau karena orang tuanya, saudaranya terus menjaga dan memberitahu, nak jangan pegang, panas, tuh coba didekatin saja, panas, akhirnya tahu. Nah, kalau dalam urusan api dan air, kita hanya memiliki dua cara untuk bisa membedakan: diberitahu, belajar, bertanya, atau diberitahu, diajari, atau kalau tidak diajari, dari pengalaman pernah terkena api, sadar kalau itu akhirnya panas. Nah, bagaimana dengan apinya neraka, Pak? Saya mau tanya, kalau tadi di dunia untuk tahu panasnya api dunia adalah dengan satu dari dua, diberitahu atau pernah mencoba. Nah, sekarang adakah dari kita yang merasa penasaran? Saya tidak mau kalau di urusan neraka saya dikasih tahu. Saya ingin coba neraka seperti apa. Ada tidak dari kita yang penasaran, Pak? Rasanya neraka seperti apa? Saya mau ngincipi. Ada, Pak? Padahal dua cara ini betul, Pak. Dua cara ini tetap berlaku. Untuk membuktikan neraka itu panas, silahkan coba. Boleh, Pak. La ikraha fiddin. Kalau mau mencoba panasnya api neraka, silakan jadi orang Yahudi, Nasrani, Majusi, Hindu, Buddha yang lainnya. Dijamin, Pak, akan diberi kesempatan ngincipi neraka. Dan kalau sudah ngincipi neraka, jangan pernah minta keluar lagi, Pak, karena tidak akan diizinkan keluar. Innalladzina kafaru, semua ayat-ayat dalam Al-Quran kita dapatkan dalam surat Bayyinah. Fi nari jahannam, orang yang kafir di mana tempatnya? Di neraka jahannam. Khalidina fiha, kekal selama-lamanya, tidak akan pernah keluar. Nah, akankah kita, Pak, baru mau menyadari bahwa neraka itu panas kalau kita sudah mencobanya? Mungkinkah kita itu baru percaya bahwa neraka itu panas kalau sudah kecebur di dalamnya? Padahal panasnya neraka jahanam, seperti disabdakan Rasulullah SAW, narukum hadhihi, api neraka, api kalian yang kalian gunakan untuk masak, untuk membakar dan yang lainnya ini, juz'un, itu adalah sebagian dari 70 panasnya api neraka. Inna nara jahannam, dalam ayat lain sebutkan, sehingga apinya neraka itu lebih panas 69 kali lipat dibanding apinya kita. Padahal cukup api kita itu untuk melumatkan dunia beserta isinya. Andai kebakaran itu dibiarkan, kebakaran hutan melanda, semuanya akan lumat dengan api dunia ini. Bagaimana lagi kalau ternyata neraka jahanam panasnya lebih panas 69 kali. Subhanallah. Mungkinkah kita berpikir dan menanti, biarlah saya baru akan mengakui bahwa neraka itu panas dan saya tidak mungkin menahannya, tidak kuasa menahannya kecuali setelah saya merasakannya benar-benar di neraka. Adapun dunia biarkan saya sesuka hati saya. Saya ingin membuktikannya. Dan ataukah mungkin dari kita baru akan berpikir, saya baru akan percaya bahwa surga itu ada kalau sudah melihatnya dari luar. Artinya tidak diberi kesempatan untuk masuk. Barulah, oh ternyata surga neraka, namun surga itu nikmat. Kalau ternyata baru saat itu kita menyadari surga itu nikmat, seperti yang Allah janjikan melalui lisan Rasulullah SAW, a'dadtu li'ibadi ma la 'ainun ra'at. Sungguh telah aku siapkan untuk hamba-hambaku di surga
nikmat yang mala ainun ra'at, tiada mata yang pernah melihatnya, wala udhunun sami'at, tidak pernah ada telinga yang pernah mendengarnya, wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbetik terbayang di pikiran siapapun, tidak pernah bisa membayangkan betapa nikmatnya surga. Akankah kita baru akan menyadari bahwa surga itu nikmat setelah kita tidak diizinkan untuk masuk ke dalamnya? Na'udzubillah, kalau itu yang terjadi pada diri kita, kalau itu pola pikir kita, kita baru akan percaya surga dan neraka kalau sudah melihatnya langsung. A'adzanallahu iyyakum, maka telat sekali, karena penyesalan kala itu tidak ada gunanya. Penyesalan setelah tibanya hari kiamat tidak ada gunanya. Kalau antum sekalian merasakan panasnya api di dunia ini, pernah tersengat, pernah terkena panasnya matahari atau panasnya api, maka masih ada peluang untuk sembuh. Terbakar memang lukanya, kulitnya, namun sedikit demi sedikit akan pulih kembali dan sembuh. Akan tetapi di neraka jahanam, bila Allah Subhanahu wa taala telah memasukkan orang kafir, orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan terbakar, dan setiap kali terbakar akan Allah kembalikan lagi kulitnya seperti sedia kala. Setiap kali terbakar akan dikembalikan lagi, dan terus demikian tiada pernah hentinya. Setiap kali hendak keluar, maka Allah akan ceburkan kembali ke tengah-tengah neraka, tidak akan pernah ada kesempatan untuk keluar. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha, setiap kali mereka ingin keluar dari neraka jahanam, u'idu fiha, dikembalikan lagi. Setiap kali terbakar dan mati hidup, dan tiada pernah hentinya. Karena ikhwatul iman, pertanyaan yang harus dijawab, harus kita buktikan, harus kita renungkan setiap saat. Sudahkah, bagaimanakah, dengan cara apakah saya membedakan jalan menuju neraka dari jalan menuju surga? Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa hadainahun najdain, manusia telah kami tunjukkan kepada mereka semua an-najdain, tariqain, jalan menuju surga dan jalan menuju neraka. Dengan apakah? Sudahkah antum mengetahui beda surga, beda neraka? Dengan apakah antum membedakan bahwasanya jalan yang antum jalani sekarang ini, jalan hidup yang antum lalui sekarang ini adalah jalan yang akan mengantarkan antum ke surga? Ataukah antum masih menanti peluang, kesempatan untuk mengincipi keduanya? Allah Subhanahu wa taala tidak pernah akan mengizinkan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memberi ampun kepada orang yang berkesempatan mengincipinya. Pasti akan Allah siksa di dalam neraka. Dan kalau Allah berikan kesempatan surga, Allah tidak akan biarkan dia masuk ke neraka. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam hadis lain, yu'ta bi an'ami ahli dunya, kelak di hari kiamat akan ditantangkan orang yang paling mewah, paling bahagia kehidupannya di dunia ini. Semua serba ada, semua serba paling bi an'ami ahli dunya, orang yang paling mewah pernah hidup di dunia ini. Fa yusbaghu fin nari subghah, kemudian dia dicelupkan sekali saja ke dalam neraka. Setelah dicelupkan sekali saja dan kemudian dikeluarkan, dia ditanya Allah Subhanahu wa taala, hal ra'aita min ni'matin qat? Pernahkah engkau seumur hidupmu merasakan sekali saja nikmat? La ya Rabb, katanya aku tidak pernah ada, aku tidak pernah merasakan nikmat walau hanya sekejap seumur hidupku. Kapan itu terjadi? Hanya gara-gara dia diberi kesempatan mengincipi siksa neraka sekejap saja, dan ternyata panasnya siksa neraka menjadikan dia lupa semua nikmat yang pernah dia alami di dunia. Subhanallah. Sebaliknya, wa yu'ta, dan akan didatangkan bi abusi ahli dunya,
akan didatangkan orang yang paling menderita, paling sengsara di dunia ini min ahlil jannah, yang dia itu telah Allah takdirkan jadi penghuni surga. Penghuni surga yang paling sengsara di dunia, hidupnya paling menderita dunia, Allah akan datangkan di hari kiamat sebelum yang lainnya masuk surga. Allah akan buktikan kepada dia, ia dicelupkan ke surga, diberi kesempatan masuk ke surga sesaat, sekejap, kemudian dikeluarkan kembali dan ditanya, hal ra'aita min bu'sin qat? Pernahkah engkau melihat, merasakan derita walau hanya sekejap seumur hidupmu? Kata dia, la ya Rabb, aku tidak pernah melihat derita walau hanya sekejap. Aku tidak pernah merasakan penderitaan walau hanya sesaat seumur hidupku. Ternyata nikmatnya surga yang sekejap itu menjadikan dia lupa semua derita yang pernah dia jalani di dunia. Karena memang seperti Rasulullah SAW gambarkan, hidup dunia ini hanya saat, kamashin, bagaikan seorang yang dalam perjalanan, yastadhillu tahta dhilli syajaratin, yang dia itu hanya berteduh sesaat di bawah pohon karena teriknya matahari, lelahnya perjalanan hidup. Dia tidak akan lama lagi, dia akan segera meninggalkan pohon itu, serindang apapun, sesejuk apapun pohon itu yang dia singgah di bawahnya, dia pasti akan segera meninggalkan pohon tersebut dan meneruskan perjalanannya. Demikianlah hidup kita dunia ini. Dahulu, tidakkah kita ingat, tidakkah kita memahami, menyadari, tidakkah kita percaya bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan bahwa Adam alaihissalam, ayah kita, yang kita dahulu ada di dalam punggung Adam alaihissalam. Adam alaihissalam dan Hawa berada di surga. Kemudian berkat akibat dari kesalahan dosa yang dilakukan oleh Adam alaihissalam, Adam dan anak keturunannya diturunkan ke dunia ini, dikeluarkan dari surga, terusir dari surga karena dosa yang menodai jiwa Adam alaihissalam dan istrinya Hawa, yang itu akhirnya kita sebagai anak keturunan Adam turut menanggungnya. Sehingga mau tidak mau, suka atau tidak, Adam beserta keturunannya menjalani sebuah perjalanan safar yang panjang, yaitu safar di alam dunia, untuk kembali lagi di mana? Kembali lagi di alam surga, tempat di mana dahulu Adam alaihissalam dan Hawa menghuni. Inilah yang Rasulullah SAW menyatakan, karakibin, bagaikan seorang penunggang kuda, seorang yang melakukan perjalanan, yastadhillu tahta dhilli syajaratin, berteduh di bawah sebuah pohon yang rindang. Karena senikmat apapun kehidupan dunia kita, tidak sepantasnya menjadikan kita silau lalai bahwa itu semuanya akan kita tinggalkan. Sebesar apapun harta yang kita kumpulkan, semewah apapun rumah yang kita huni, secantik apapun istri yang kita nikahi, semegah apapun dunia yang kita bangun, istana yang kita bangun, tidak akan kita bawa, semuanya akan kita tinggalkan. Karenanya Rasulullah SAW mengingatkan umatnya akan fakta ini, bahwasanya akan ada 3 yang menghantarkan kita ke alam akhirat kita, mengantarkan kita kepada akhir perjalanan kita, yaitu ke alam kubur. Yashabu abna Adam thalatha, ada 3 hal yang akan menemanimu. Wa yarji'u anhu thnan, 2 ternyata tidak setia, hanya 1 yang setia. Hartanya, keluarganya, semuanya tidak ada yang setia. Hanya sampai di alam kubur, di pintu kuburnya. Tidak akan lama lagi mereka semuanya akan mengubur kita di dalam kubur. Dan hanya 1 yang setia, yaitu apa? Amaluh, amalannya. Sudahkah antum mempersiapkan teman setia antum untuk terus melanjutkan perjalanan hingga di alam surga? Ataukah na'udzubillah, kita mempersiapkan para penyundang-pecundang yang akan terus mempercundangi kita di dunia hingga di akhirat? Harta yang menjadikan kita lalai, anak keturunan, keluarga yang menjadikan kita lalai,
dan amal kebajikan, amal-amal saleh, amal-amal jelek yang akan terus menjadikan hati kita wahsyah, merasakan hati kita gersang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang yang beriman, janganlah sekali-kali harta kalian, anak keturunan kalian menjadikan kalian lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang terbelenggu oleh cinta kepada keluarga, hartanya, dia tidak akan lama lagi akan menyesalinya, karena dia akan mendapatkan bukti bahwa anak istrinya, harta kekayaannya tidak akan pernah setia kepadanya. Dia hanya akan sampai kesetiaannya, janji manisnya hanya akan sampai di mana? Di pintu kuburan. Setelah itu mereka akan kembali membuktikan bahwa mereka adalah tidak setia. Sehingga kelak di hari kiamat, bila kita tidak membekali diri kita dengan teman setia yaitu amal saleh, kita akan menyesal. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Kelak pada hari kiamat, semua orang, semua manusia akan yafirrul mar'u min akhihi, akan menjauh dari saudaranya, karib kerabatnya, wa ummihi wa abi, bahkan ayah ibunya dia pun akan menjauh, berlari, tidak peduli lagi dengan ayah ibunya. Wa sahibatihi dan wa bani, istri dan anak keturunannya dia pun juga tidak butuh kepada mereka. Bahkan sebaliknya, mereka semuanya, anak keturunan, istri, harta, kekayaan, semuanya akan menghujat kita. Bahkan sebagaimana nyatakan Abdullah bin Mas'ud, masing-masing manusia itu akan yawaddu, berangan-angan, berandai-andai, berharap kalaulah dia itu memiliki hutang yang belum terbayar oleh ayahnya, dia itu memiliki kezaliman yang pernah dilakukan oleh ibunya, memiliki kezaliman yang pernah dilakukan oleh anak keturunannya. Bahkan dalam ayat lain Allah menggambarkan setiap manusia akan berharap, semua orang akan berpikir agar dia mampu menjadikan dunia beserta isinya ini sebagai tebusan dia, asalkan dia bisa selamat dari siksa neraka. Dia rela, semua orang akan rela, kalaupun dunia beserta isinya, anak keturunan, harta, bahkan bukan hanya harta yang dia miliki, semua dunia beserta isinya, kalau bisa dijadikan tumbal agar dia selamat dari siksa neraka, pasti dia akan lakukan. Syaratnya apa? Tsumma yunjih, syaratnya agar dia bisa selamat dari siksa neraka. Karena ikhwatul iman, sebelum fawatul awan, sebelum waktu, sebelum kita kehilangan kesempatan, sebelum kita kehilangan momentum, sebelum ruh sampai di tenggorokan kita, kerongkongan kita, sudahkah kita menyadari bahwa hanya kitalah yang mampu membekali diri kita dengan amal saleh? Karena simaklah bagaimana pengakuan Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah memasukkan penghuni surga ke dalam surga, penghuni neraka ke dalam neraka, Allah akan berkata, Allah akan berfirman kepada penghuni surga dan penghuni neraka, ya ibna Adam, innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Wahai anak keturunan Adam, apa yang kalian dapatkan sekarang ini, semuanya itulah amal-amal kalian sendiri. Innama hiya a'malukum uhsiha lakum, yang semuanya itu aku catat, aku hitung. Tsumma uwaffikum iyyaha, kemudian aku balas semuanya dengan sempurna. Tidak ada yang terluputkan, sebaik yang kecil ataupun yang besar. Tsumma uwaffikum iyyaha, semuanya aku berikan balasannya utuh. Faman wajada khairan falyahmadillah, barang siapa yang saat ini mendapatkan pahala balasan yang baik, falyahmadillah, maka pujilah Allah, karena hanya Allah lah yang menunjuki kalian, hanya karunia dari Allah lah yang menjadikan kalian selamat dari siksa neraka. Sebagaimana yang akan diucapkan oleh para penghuni surga, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah.
Kelak para penghuni surga akan mengatakan, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah menunjuki kami, membimbing kami sehingga kami tiba di surga ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Sungguh kita tidak akan mungkin bisa tiba di tempat ini, di surga yang nikmat ini, kalaulah bukan karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nasab, harta, kekayaan, kedudukan semuanya sirna di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak ada artinya. Tidaklah ada manfaatnya. Anak keturunan siapapun tidak ada artinya di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harta apapun yang kita miliki tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan pangkat apapun yang melekat di bahu kita tidak ada nilainya di hadapan Allah. Yang ada apa? Amalan. Amal kebajikanlah yang akan menjadi bekal kita, mengantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Innama hiya amalukum, semuanya itulah amal kalian. Faman wajada khairan falyahmadillah. Barang siapa yang mendapatkan kebaikan, falyahmadillah, maka hanya semuanya itu karena pujian Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemurahan Allah yang menjadikan engkau tiba di surga. Sehingga ucapkanlah alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Rasulullah SAW telah menyatakan, telah menggambarkan, kalaulah bukan kemurahan Allah, niscaya tidak akan ada dari kita yang kuasa untuk bisa masuk surga. Karena ternyata syahwat, ternyata godaan setan di dunia ini begitu kuat, begitu dahsyat. Kalaulah bukan hidayah yang Allah berikan kepada kita, kalaulah bukan karena Allah menjaga kita, kalaulah bukan karena Allah sayang kepada kita, niscaya Allah tidak akan menjadikan kita, tidak akan kita kuasa melangkahkan kaki kita ke jalan-jalan surga. Karena pujilah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dahulu Rasulullah SAW contohkan. Beliau gigih beribadah, bukan hanya sehari dua hari, seminggu dua minggu, sebulan dua bulan, namun beliau beribadah seumur hidupnya. Sehingga kalaupun beliau telah mendapatkan jaminan diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, tidak menjadikan beliau patah arang untuk beribadah, tidak menjadikan beliau luntur semangat. Sebagaimana yang dikatakan Aisyah, afala, ketika Rasulullah SAW, Aisyah menegur Rasulullah SAW yang beribadah hingga kakinya bengkak-bengkak, Rasulullah menjawab, afala akunu abdan syakura. Wahai Aisyah, tidakkah pantas bila aku ini mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba yang pandai bersyukur. Nikmat Allah telah Allah limpahkan kepadaku yang tiada hitung. Allah telah bukakan pintu nikmat kasih sayangnya kepadaku yang luar biasa yang tiada hitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau engkau ingin menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak kuasa menghitungnya. Itulah dahulu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Beliau mensyukuri nikmat dengan apa? Dengan melipat gandakan ibadah, bukan malah berleha-leha merasa saya keturunan tuan guru, saya keturunan Habib, saya keturunan wali, saya keturunan nabi. Nasab tidaklah artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Man batta'a bihi amaluh lam yusri bihi nasabuh. Barang siapa yang amal kebajikan yang tidak menjadikan dia segera masuk ke surga, melintas sirat, maka nasabnya tidak akan berfungsi, tidak akan menjadikan dia bisa segera menyeberangi sirat. Sebagaimana Rasulullah SAW gambarkan kelak ketika manusia semuanya diperintahkan untuk menyeberangi sirat yang terbentang di atas neraka jahanam, Rasulullah gambarkan akan ada dari mereka yang menyeberang sirat ini kalbar, bagaikan kilat sekejap mata telah sampai. Ada dari mereka yang kerih, bagaikan angin yang berhembus. Ada lagi dari manusia yang menyeberang sirat ka'ajawidil khail, bagaikan kuda yang gagah dan berlari dengan cepat. Ada yang orang berlari, ada orang yang berjalan, ada orang yang tertatih-tatih merangkak, sehingga dia tersungkur dan tercebur ke dalam neraka, na'udzubillah. Kemudian setelah Rasulullah menggambarkan tentang fakta yang terjadi di atas sirat, Rasul menyatakan, man batta'a bihi amaluh lam yusri bihi nasabuh. Barang siapa yang amalannya tidak menjadikan dia cepat, bahkan menjadikan dia tertatih-tatih ketika melangkah, ketika menyeberangi sirat, maka nasabnya seputih apapun, sebiru apapun, semulia apapun nasabnya, tidak menjadikan dia mampu kuasa untuk bisa menyeberangi sirat dengan segera. Karena ikhwatul iman, sudahkah
Ramadan kemarin yang telah kita lalui, kita telah berusaha untuk meningkatkan semangat beribadah, puasa, ghadul basar, menundukkan pandangan, menjaga lisan, menjaga telinga, menjaga mulut kita, kaki kita, tangan kita. Qiyamul lail kita jalankan, tarawih, salat berjamaah, menahan syahwat, mengendalikan hawa nafsu. Sudahkah semangat itu terus melekat dalam diri kita, ataukah semangat untuk beribadah tersebut telah berlalu sebagaimana berlalunya Ramadan? Sudahkah semangat untuk berbekal diri dengan amal saleh itu kita peroleh dari ibadah kita di bulan Ramadan, atau semuanya itu telah tinggal kenangan semata? Na'udzubillah. Ikhwatul iman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menggambarkan, telah menceritakan baik melalui ayat-ayat Al-Qur'an Al-Karim atau melalui hadis-hadisnya, bagaimana seharusnya seorang mukmin di dunia ini hidup. Allah telah menegaskan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Tegakkanlah ibadah kepada Rabbmu, kepada Allah Azza wa Jal, bukan hanya sehari, 2 hari, bukan hanya seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, bukan setahun atau 2 tahun, namun kapan? Hingga ajal menjemput kita. Itulah akhir dari ibadah, itulah akhir dari amalan, itulah akhir dari perjuangan yang harus kita lakukan. Tidak ada finish dalam ibadah kita kecuali al-maut. Barulah saat itu, ketika kita sebagaimana yang digambarkan oleh Abdullah bin Mas'ud, ketika beliau menyampaikan sebuah hadis yang merupakan warning, ancaman, peringatan bagi kita. Innar rajul la ya'malu bi'amali ahli jannah. Bisa jadi ada orang yang seumur hidupnya nampaknya dia itu beramal seperti amalannya ahlul jannah, nampaknya dia itu beramal dengan amal yang saleh, amal ibadah, ketaatan, hatta ketika antara dirinya dengan surga lam yabqa bainahu wa bainaha illa dhira'. Ketika surga tinggal sehasta, ketika pintu surga tinggal sehasta lagi, detik-detik terakhir dari hayatnya, fayasbiqu alaihil kitab. Na'udzubillah. Ternyata amal yang selama ini kelihatan baik, ternyata itu sejatinya adalah amal toleh, amal yang buruk, bukan amal yang soleh. Kenapa? Karena bisa jadi walaupun dia salat, walaupun dia puasa, walaupun dia zakat, namun ternyata dia semua yang melakukan adalah karena riya, karena sum'ah, karena ujub, bukan karena lillahi azza wa jal. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menerima amalan kecuali yang khalisan. Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisa. Tidaklah Allah menerima suatu amalan kecuali yang benar-benar lillah, mukhlis, murni karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidaklah ada perintah yang diwajibkan atas umat manusia kecuali hanya menegakkan ubudiyah, beribadah kepada Allah, mukhlishina lahuddin, betul-betul murni karena Allah. Karena ikhwatul iman, ketika orang yang di dunianya bisa jadi dia nampaknya beramal soleh, beramal kebajikan, namun Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui kerlingan mata, apa maksud dan tujuannya, wa ma tukhfis sudur, dan semua niat yang ada dalam hati kita semuanya pasti Allah ketahui. Sehingga kalaulah kita beramal dan beramal, kalau ternyata bukan karena lillah, pasti Allah akan buktikan paling kurang pada akhir hayat kita. Na'udzubillah. Kalau sampai seperti ini kisahnya perjalanan hidup kita, maka sungguh penyesalan besar yang tiada pernah ujungnya akan menjadi nasib kita. Sehingga sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, hatta idza lam yabqa bainahu wa bainaha illa dhira', sampai ketika surga dengan dirinya hanya tersisa 1 hasta, barulah Allah buktikan sejatinya amal yang dikerjakan selama ini bukan lillah, bukan amalan yang Allah perintahkan, bahkan sebaliknya itu adalah amal talih, amal kemaksiatan. Fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi ahmali ahlin nar fayadkhulaha, sehingga na'udzubillah
dia akan mendapatkan su'ul khatimah. Adzanallahu iyyakum minha. Namun sebaliknya, orang yang benar-benar mukhlis lillah, ibadahnya sebagaimana yang Rasulullah contohkan, ibadahnya benar, niatnya benar lillahi azza wa jalla, mukhlis. Walaupun menurut banyak orang, menurut persepsi banyak orang ditentang, ditolak, tidak diterima karena tidak sesuai dengan standar kelayakan umum. Namun kalau itu benar-benar amal lillah, kalau itu benar-benar karena lillah, benar-benar amal yang Allah perintahkan, maka Allah akan buktikan pada akhir hayatnya. Fayamalu bi'amali ahlil jannah fayadkhulaha. Pada akhir hayatnya dia akan mengamalkan amalan yang nyata-nyata sebagai amalan ahlul jannah. Semua orang akan sepakat, semua orang akan mengakui bahwa itu adalah amalu ahlul jannah, sehingga dia pun akan masuk ke surga. Fayadkhulaha, sehingga dia mendapatkan husnul khatimah. Nas'alullah an yakhtimana bi husnul khatimah. Ikhwatul iman, surga neraka adalah satu kepastian, tidak ada yang ragu. Karena beriman dengan surga, beriman dengan akhirat, yaumil akhir, yang padanya terletak jannah, padanya terletak nar, padanya surga neraka, padanya terletak hisab, padanya terletak jaza, pembalasan amal. Itu adalah rukun dari keimanan kita. Salah satu rukun iman kita adalah beriman kepada hari akhir. Namun pernahkah kita berpikir, kalau kita tahu surga itu indah, sebaliknya neraka itu panas? Pertanyaan yang sepatutnya kita pikirkan jawabannya bukan lagi mencari bertanya apa itu surga, apa itu neraka, karena itu sudah pasti ada. Kita beriman tentang kebenarannya. Namun yang perlu kita pikirkan adalah apa yang kita persiapkan untuk membentengi diri dari siksa neraka dan menghantarkan kita ke surga. Suatu hari seorang sahabat datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, mata sa'ah? Ya Rasulullah, kapankah datangnya hari kiamat? Kapan hari kiamat tiba? Subhanallah, pertanyaan yang sia-sia, tidak ada artinya, tidak ada manfaatnya menanyakan kapan kiamat bangkit. Karena kiamat bangkit itu bangkit dalam kondisi tiba-tiba, la ta'tikum illa baghtah. Kiamat itu datang pasti dengan sekonyong-konyong, tiba-tiba, tidak ada yang mengetahuinya. Sehingga tidak ada artinya, tidak ada manfaatnya kita bertanya tentang kapan neraka, kapan kiamat bangkit. Karena Rasulullah SAW mengalihkan perhatian sahabat tersebut dan mengatakan, wa madza a'adatta laha? Memangnya apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapi datangnya kiamat? Inilah yang harus kita pikirkan bersama. Surga neraka semua orang kita telah mengetahuinya. Neraka itu panas dan penuh dengan siksa, surga itu nikmat. Tidak pernah ada yang bisa membayangkannya. Namun betapa banyak dari kita yang belum mempersiapkan apa-apa untuk menghadapi surga dan neraka. Dari kita tidak banyak yang sadar bahwa untuk bisa terhindar dari neraka itu butuh persiapan, butuh pengorbanan, butuh amalan. Dari kita jarang yang sadar bahwa untuk bisa masuk surga itu butuh dengan pengorbanan dan amalan pula. Karena dahulu Rasulullah SAW tidak begitu mementingkan tentang kebenaran surga atau neraka, karena itu adalah sesuatu yang sudah pasti. Yang beliau tekankan adalah bagaimanakah kita menghindari neraka, bagaimanakah kita menghindari jalan-jalan yang akan menghantarkan kita ke neraka, dan bagaimanakah kita meniti jalan yang akan menghantarkan kita dalam surga. Karena surga neraka itu adalah sebuah kepastian yang tidak bisa dihindarkan lagi. Yang menjadi beban kita bukan lagi memikirkan ada atau tidaknya surga atau neraka, karena itu tidak patut untuk diragukan lagi. Yang perlu kita pertanyakan, siapakah saya? Berapa banyakkah bekal saya? Sebagaimana Rasulullah SAW telah katakan tadi kepada sahabat yang bertanya kapan bangkitnya kiamat. Rasulullah menanyakan kepadanya, memangnya apa yang telah engkau persiapkan kalau kiamat itu tiba? Subhanallah. Karena PR bagi kita semuanya. Ma'adadna, ma'adadna. Apa yang telah kita persiapkan untuk menghadapi kiamat kita?
baik itu kiamatus sughra ataupun kiamatul kubra. Kiamatus sughra yaitu ketika masing-masing kita dijemput oleh malakul maut, dan kiamatul kubra ya tatkala Allah Subhanahu wa taala telah mengakhiri kehidupan dunia ini. Sudahkah kita mempersiapkannya? Ketahuilah, dalam Al-Quran telah Allah ceritakan bahwanya tidaklah ada orang yang meninggal dunia mati kecuali mereka akan menyesal. Qala rabbirji'un la'alli a'malu salihah. Semua orang akan mengatakan, ya Allah, kembalikanlah kami, kembalikanlah aku ke dunia agar aku punya kesempatan lagi untuk berbekal dengan amal saleh, la'alli a'malu salihah. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Tidak mungkin itu terjadi. Kalau telah sampai ke alam akhirat, tidak mungkin ada yang diberi kesempatan untuk kembali lagi ke dunia. Yang ada hanyalah hisab, sebagaimana yang ditekankan oleh Umar bin Khattab ketika beliau berkhutbah, ketika beliau berceramah memberikan nasihat kepada masyarakatnya. Beliau mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah kalian, timbanglah amalan kalian qabla an tuhasabu, sebelum kalian dihisab. Hisablah diri kalian sebelum Allah yang akan menghisab kalian. Fa innal yauma amalun bila hisab, ghadan hisabun bila amal. Karena sekarang di dunia ini adalah peluang bagi kita untuk beramal dan beramal. Di dunia belum ada hisab, akan tapi besok ketika kiamat telah tiba, ketika al-maut telah menjemput, yang ada apa? Hisab, tanpa ada peluang untuk beramal. Karena ikhwatul iman, sebelum datangnya penyesalan, sebelum roh tiba di kerongkongan kita, mari kita terus meningkatkan amalan. Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang kita ibadahi di bulan Ramadan adalah Allah yang kita ibadahi di bulan Syawal. Jangan pernah berpikir bahwa Allah telah bosan untuk diibadahi karena saya sudah banyak qiyamul lail Ramadan, saya telah puasa 1 bulan penuh. Jangan dikira Allah telah jenuh. Jangan dikira bahwasanya Allah telah kelelahan, tidak. Jangan dianggap Allah Subhanahu wa taala telah kehabisan pahala, tidak pernah. Sebagaimana jangan pernah berpikir bahwasanya Allah akan membiarkan kita beribadah kepada selainnya walau hanya sekejap. Karenanya Allah yang kita ibadahi di bulan Ramadan adalah yang Allah ibadahi sekarang. Allah yang akan menyiksa orang yang durhaka di bulan Ramadan, dialah Allah yang akan menyiksa orang yang durhaka di bulan Syawal ataupun bulan yang lainnya. Allah yang memberi pahala di bulan Ramadan, melipat gandakan ibadah di bulan Ramadan, dialah Allah yang akan melipat gandakan, yang akan memberi pahala di bulan Syawal ataupun yang lainnya. Tidak ada bedanya. Mengapa? Dalam diri kita terjadi perubahan, perbedaan semangat, perbedaan pola pikir. Ini kan bukan bulan Ramadan. Bebas mengumbar mata, telinga, lisan, perut, mulut, kita umbar seakan-akan tidak akan ada hisab lagi. Subhanallah. Allah tidak akan pernah meluputkan satu amalan pun dari kita kecuali Allah semuanya akan ditulis Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan catat semuanya dalam lembar amalan kita. Tidak akan ada satupun yang terluput dan semuanya akan mendapatkan balasannya dari Allah Azza wa Jal. Karena ikhwatul iman, jangan pernah berpikir menanti kesempatan untuk mengincipi neraka baru percaya bahwa neraka itu adalah panas. Percayalah, Al-Quran telah menceritakan tentang panasnya neraka. Sunnah Rasulullah SAW, hadis Rasulullah SAW telah menceritakan bagaimana panasnya neraka. Cukup itu sebagai bukti bagi kita, motivasi bagi kita untuk beramal. Jangan menanti saya baru akan beramal kalau sudah menyebur ke dalam neraka. Tidak ada amalannya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang akan berkata kepada malaikat yang menunggu neraka, ya maliku liyaqdi alaina rabbuk. Wahai Malik, sampaikan kepada Tuhanmu agar Allah membinasakan kita saja, sudah tidak kuasa kita menahan siksa neraka. Na'udzubillah. Jangan pernah mengatakan seperti itu. Jangan menanti kesempatan itu untuk percaya bahwa neraka itu ada. Percayalah bahwa neraka itu ada. Karenanya sebagaimana Rasul pesankan, ittaqun nar walau bisyikki tamrah.
bentengilah diri kalian dari siksa neraka walaupun hanya dengan secuil kurma yang engkau berikan kepada seorang fakir atau orang yang membutuhkannya. Karena ikhwatul iman, marilah kita sadari bahwa di depan kita hanya ada satu dari dua pilihan, surga atau neraka. Tidak ada tempat lain selain surga atau neraka. Kalau tidak di neraka ya di surga. Karena marilah kita pilih. Marilah kita pilih, jangan sampai kita seperti kaum Tsamud yang Allah kisahkan dalam Al-Quran. Wa amma Tsamudu fahadainahum fastahabbul 'ama 'alal huda fa akhadhathum sa'iqatul 'adzabil huni bima kanu yaksibun. Adapun kaum Tsamud, wa amma Tsamud fastahabbul 'ama 'alal huda, mereka lebih memilih untuk menjadi orang-orang yang buta, tidak peduli, tidak merespon Nabi yang diutus kepada mereka, tidak patuh kepada Nabi yang diutus kepada mereka, bahkan mereka durhaka dan kufur. Fastahabbul 'ama 'alal huda, mereka lebih memilih untuk menjadi orang yang liar di dunia ini, buta mata hati, sehingga mereka di dunia ini kalah menghalalkan segala macam cara, melakukan segala apa yang mereka mau, menuruti semua syahwat yang ada dalam diri mereka. Maka apa yang terjadi? Fa'akhadathum sa'iqatul 'adzabil hun, mereka ditimpa oleh sengatan siksa yang sangat menghinakan. Bima kanu yaksibun, semuanya itu akibat ulah tangan mereka sendiri. Karena ikhwatul iman, jangan lagi kita hanya berpikir saya beriman surga neraka, karena itu sudah kepastian yang tidak bisa dihindari lagi. Namun marilah kita berpikir, apa yang telah saya siapkan untuk membentengi diri ini dari siksa neraka? Apa yang telah saya siapkan untuk mengantarkan diri ini ke dalam surga? Mumpung peluang masih ada, jangan pernah berpikir besok, karena tidak ada yang tahu kapan kita akan dijemur oleh ajal. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu orang pun yang tahu apa yang akan dia alami hari esok, dan tidak akan ada yang tahu kapan dia dijemput oleh ajalnya. Bahkan Rasulullah SAW telah memberikan sebuah gambaran tentang al-maut, yaitu menjadi pemisah antara kita, antara dunia dengan akhirat. Beliau mengatakan, Inna Allah idza katabal mauta ala ibni Adam bi ardin ja'ala lahu ilaiha hajah. Kalau Allah Subhanahu wa taala telah menentukan bahwa seorang hamba itu akan mati di suatu tempat, pasti Allah akan petikkan di hatinya rasa ingin, keperluan, rasa butuh untuk mendatangi tempat itu. Karena kata ikhwanul fiddin, bahwa tidaklah ada tempat yang kita rencanakan, kita ingin mendatang ke sana, toilet, masjid, rumah, ladang, toko, jalan, atau kemanapun kita melangkahkan kaki kita, kecuali bisa jadi di sanalah al-maut menjemput kita. Inna Allah idza katabal mauta ala ibni Adam bi ardin, bila Allah Subhanahu wa taala telah menentukan bahwasanya ajal akan menjemput Anda dimanapun, pasti Allah akan jadikan antum itu melangkah menuju mendekati ajal Anda di sana. Allah tidak akan biarkan Anda jauh dari tempat di mana malakul maut menjemput roh Anda. Pasti Allah akan giring antum ke sana, sehingga antum akan mengantarkan nyawa antum untuk dicabut oleh malakul maut. Jangan dikira bahwasanya malakul maut itu mengejar-ngejar, tidak. Kitalah yang akan mengantarkan ruh kita kepada malakul maut. Di sanalah malakul maut telah menanti, dan di sanalah malakul maut akan mencabut ruh kita. Karena kemanapun kita pergi, senantiasa ingatlah bahwasanya bisa jadi disitulah al-maut menjemput kita. Kemanapun kita melangkah, bisa jadi itu adalah langkahan yang kita lakukan untuk mengantarkan ruh kita kepada malakul maut. Kemanapun kita mengarah, bisa jadi itulah di mana di sana malakul maut sedang menanti kita. Karenanya jangan pernah berpikir lagi, oh kematian masih lama. Tidak ada kata lama. Yang ada adalah apa yang telah saya persiapkan untuk membekali diri menghadapi al-maut. Apa yang telah saya lakukan untuk mengantarkan diri ini ke dalam surga. Apa yang telah saya persiapkan untuk membentengi diri ini dari siksa neraka. Itulah yang harus kita lakukan. Dan itu adalah tanggung jawab kita semuanya. Itu adalah beban kita semuanya, masing-masing dari kita. Tidak ada yang bisa membela yang lain. Wala taziru wazratun wizru ukhra. Tidak akan ada yang sudi
turut memikul dosa antum. Bapak antum yang begitu sayang di dunia ini kepada antum, kelak di hari kiamat tidak akan rela, tidak akan sudi memikul dosa antum walau hanya secuil. Anak antum yang begitu berbakti di dunia juga tidak akan kuasa memikul walau hanya secuil dari dosa antum. Wala taziru waziratun wizra ukhra, tidak ada satu jiwa pun yang akan memikul dosa jiwa yang lainnya. Karena persiapkanlah diri antum. Jangan pernah menanti bapak saya, anak saya, tidak. Namun amalan antum lah yang akan antum bertanggungjawabkan. Karena apa dan seperti apa yang telah kita siapkan untuk menghadapi semuanya itu, agar kita benar-benar ketika al-maut datang menjemput, seperti yang Allah nyatakan dalam surat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Rabbmu dalam keadaan radiyatan ridha, dan juga dalam keadaan mardiyah, diridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya kelak ketika al-maut menjemput kita adalah jiwa-jiwa yang dikatakan semacam itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan semuanya ini semoga menjadi bahan untuk muhasabah bagi kita semuanya, sehingga kita beribadah bukan hanya di bulan Ramadan. Kita beribadah kepada Allah bukan hanya di bulan Ramadan saja, kemudian setelahnya kita berbuat sesuka hati kita. Tidak. Ketahuilah, yang menjadikan kufar, orang-orang kafir, musyrikun terjerumus ke dalam siksa neraka adalah karena menuruti hawa nafsunya. Iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus. Tiadalah yang mereka turuti kecuali dua hal, kebodohan mereka dan apa? Wa ma tahwal anfus. Karena waspadailah hawa nafsu antum, waspadailah kebodohan antum. Jangan seperti anak-anak kecil yang baru percaya bahwasanya api itu panas kalau sudah tersengat. Dengarlah nasihat orang-orang yang memberi nasihat, para pemberi wa'id. Dengarlah Al-Quran, simaklah hadis Rasulullah SAW yang telah menceritakan tentang panasnya neraka, nikmatnya surga. Jangan pernah menjadi seperti anak-anak kecil lagi yang baru percaya kalau sudah tersengat. Na'udzubillah. Karena kalau sudah tersengat neraka tidak ada kesempatan untuk kembali ke dunia. Jangan sampai kita kelak di hari kiamat menjadi orang-orang yang mengatakan qala rabbirji'un, ya Allah kembalikanlah aku ke dunia, karena sudah tidak ada lagi dunia lagi, yang ada adalah surga atau neraka. Wallahu taala a'lam. Dekat maghrib ya. Kita akhiri di pertemuan kita di sini karena harus berganti tempat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa berjumpa lagi dalam kesempatan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanah. Wallahu taala alam. Mohon maaf atas segala kurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bertanya sekali, Ustaz? Bisa? Boleh? Silakan Pak. Saya duduk. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari awal sampai akhir tadi, alhamdulillah, mudah-mudahan kami paham dengan apa yang Ustaz ungkapkan tadi. Kita juga mendapat barokah. Amin. Yang saya garis bawahi, pertama Ustaz, orang yang pertama kali tergelincir dari surga dan neraka adalah Adam dan Hawa. Apalagi kita sudah ujung kehidupan ini tidak akan cepat tergelincir dengan iblis. Bagaimana pintarnya seorang iblis bisa menggoda Adam dan Hawa yang sudah dalam surga hingga tergelincir keluar ke dunia. Pertama. Terus lalu untuk membentengi diri kita tadi antara syirik dan ikhlas, yakin, sangat tipis. Kadang-kadang tadi kita berangkat dari rumah, ada pengajian, mana wadah Ustaz, saya di SMS sama teman, Ustaz, ya ikhlas, kamu datang, juga tengah jalan, yang namanya iblis datang menggoda, ada saja, saya pergi ngaji, tak ada. Contoh seperti itu merupakan satu riak kan, yang sangat kita takuti riak.
dan syirik, di mana antara dia ada sangat dekat hubungannya antara iman dan syirik. Bagaimana menghindari seperti itu, Ustaz? Yang kedua, maaf Ustaz, beberapa Ustaz yang pernah kami dengar bahwa mengikuti Yahudi dan Nasrani itu sudah tidak lagi. Tetapi dalam kalimat minggu, dalam kalimat minggu dan karma, ini adalah kata-kata yang ikut dari bukan bahasa agama kita. Bagaimana Ustaz? Tolong jelaskan. Terima kasih. Ya, yang pertama Pak ya, untuk bisa menumbuhkan keikhlasan agar tindak dari riya, ada beberapa kiat. Yang pertama adalah jelas memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dahulu Rasulullah SAW pun memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari kesyirikan, riya dan yang serupa, sehingga beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka fima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat syirik kepadamu dalam kondisi tidak sadar, dan aku juga memohon ampunan wa astaghfiruka fima la a'lam. Aku memohon perlindungan kepadamu dari dosa syirik yang tidak aku sadari. Pertama, memohon perlindungan untuk berbuat syirik dengan sadar. Yang kedua, kalau sampai terjadi dalam kondisi tidak sadar, Rasulullah SAW memohon agar diampuni. Tentu pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan keikhlasan. Karenanya Rasulullah SAW terus berdoa. Bahkan dalam Al-Quran dicontohkan agar kita memohon kepada Allah untuk mendapatkan kesucian jiwa. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah berbahagia orang yang mensucikan jiwanya. Tentu kesucian jiwa itu bukan dari najis, tapi dari syirik, riya, hasad, dengki dan yang serupa. Rasulullah SAW juga telah banyak mengucapkan doa-doa yang bermakna seperti itu. Allahumma ati nufusana taqwaha, dan doa-doa yang serupa yang pernah kita pelajari. Kemudian yang kedua, setelah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan keikhlasan, juga kita memohon perlindungan dari setan agar kita terbebas dari belenggu setan dan perangkapnya. Karenanya isti'adzah kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan itu adalah suatu hal yang terus sepatutnya kita lakukan. Memohon perlindungan kepada Allah setiap kali kita digoda untuk berkata-kata atau beriktikad memiliki keinginan yang buruk, kita diajarkan untuk memohon perlindungan kepada Allah dengan membaca isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, tentu untuk bisa ikhlas, ada beberapa kiat yang cukup efektif, yaitu dengan mengingat pendeknya dunia dan dekatnya akhirat. Karena kalau orang itu sudah tiba ajalnya, biasanya ikhlas, tidak ada pamrih lagi. Ketika kita menyadari bahwa dunia itu hina dina, murah, tidak ada artinya di hadapan Allah bila dibanding surga. Derita di dunia tidak ada nilainya bila dibanding derita di neraka, maka insya Allah akan pamrih. Intinya sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, kita memutus harapan dari dunia, memupus harapan dari manusia. Kita hanya menggantungkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah menyadari bahwa an-nafi' wad-darr wallahu wahdah, yang bisa memberi nikmat, bisa memecat jari jabatan, mengangkat jabatan, semuanya itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun pimpinan ingin memecat kita, kalau Allah tidak izinkan tidak akan bisa. Sehingga jangan pernah ada anggapan bahwa ada manusia ini yang mampu mencelakakan kita, merugikan kita, atau memberikan manfaat kepada kita. Semuanya itu adalah suratan takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah telah takdirkan mati, hidup, rezeki, semuanya telah Allah takdirkan. Tidak akan ada kekuatan yang bisa menghalangi jatah rezeki kita atau menambah rezeki kita. Kemudian yang keempat, untuk bisa ikhlas, kita banyak membaca tentang, mempelajari tentang surga, neraka. Kemudian yang kelima, kita banyak berziarah ke kuburan, karena sebagaimana Rasul nyatakan, zurul kubur fa innaha tudzakirukumul maut. Berkunjunglah ke kuburan, karena berziarah ke kuburan itu akan mengingatkan kalian apa? Tentang al-maut. Orang yang ingat mati tidak akan pamrih, Pak. Orang yang pamrih itu orang yang lupa dunia, lupa maut, mati. Kemudian di antara kiat untuk bisa ikhlas adalah dengan bersahabat dengan orang-orang yang saleh. Kemudian di antara kiat yang
juga efektif untuk menumbuhkan keikhlasan adalah mempelajari, membaca, melihat, mentadabburi bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada orang yang saleh, pertolongan kepada orang yang saleh dan membinasakan orang-orang yang taleh. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kaum Tsamud, kaum 'Ad dengan segala kejayaan yang pernah mereka miliki. Bacalah sejarah-sejarah mereka, bacalah sejarah orang-orang yang saleh, biografi orang-orang yang saleh. Insyaallah dengan membaca biografi orang-orang yang saleh akan menumbuhkan semangat bagi kita untuk meneladani mereka, karena memang manusia ini adalah makhluk sosial. Akan terasa berat untuk bisa ikhlas kalau kita itu seorang diri, namun akan menjadi ringan kalau kita itu merasa bahwa di sekitar kita ada orang-orang saleh, baik kita membaca biografi mereka atau bahkan kita hidup bersama mereka. Karenanya sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW melarang kita untuk safar seorang diri. Beliau memberikan alasan, ar-raqibu syaitan, orang yang safar seorang diri itu adalah setan. Artinya dia akan mudah digelincirkan, digoda oleh setan, sehingga apapun yang dibisikkan oleh setan akan dia turuti, karena tidak ada yang menasihati, mengingatkan, tidak ada yang menguatkan imannya. Waraqibani syaitanan, yang safar dua orang itu setan dua. Maksudnya masih mudah bagi setan untuk menggelincirkannya, menggodanya. Namun kalau sudah tiga, wa thalathatu raqbun, kalau sudah tiga orang itu rombongan, insyaallah dengan berjamaah bareng-bareng, duduk bersama orang-orang yang saleh, bersahabat dengan orang yang saleh, itu akan menumbuhkan keikhlasan dalam kita. Wallahu taala alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba yang mukhlasin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.